Kita mengerti betul retail-retail raksasa yang masuk ke kampung-kampung kita, bahkan membunuh ekonomi rakyat, termasuk membunuh para pelaku UMKM. Terus terang, raksasa gurita itu bernama Indomaret dan Alfamart yang betul-betul membawa ancaman dan bahaya bagi tumbuhnya usaha kecil dan menengah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Saya Hersu Benarif, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Dalam 10 tahun terakhir ini, ya, dua jaringan retail raksasa, Indomaret dan Alfamart, tumbuh seperti jamur di musim hujan. Kini mereka sudah masuk sampai ke kampung-kampung dan di kampung-kampung pun juga sampai di mulut-mulut gang ya. Saya kira di tempat-tempat Anda juga seperti itu ya. Data terbaru itu menunjukkan sekarang jumlah gerainya sudah total dari dua perusahaan ini mencapai 46.000. Dan kelihatannya Indomaret lebih banyak dibandingkan Alfamart ya. Tapi angkanya nggak selisih terlalu jauh karena kan sudah polanya sudah bagus. Setiap kali ada Indomaret dibangun ada Alfamart, atau sebaliknya ada Alfamart kemudian nggak jauh di situ akan dibangun Indomaret, seperti itu ya. Tapi di balik pertumbuhan itu, ribuan warung kelontong dan usaha rumahan justru tutup. Mereka tak sanggup melawan modal besar, rantai pasok raksasa, dan promosi yang tak terjangkau oleh UMKM. Paling yang bertahan itu warung-warung Madura ya, yang mereka buka sampai 24 jam gitu ya. Ya tapi itu jumlahnya nggak seberapa ya dibandingkan Indomaret dan Alfamart. Di tengah situasi itulah muncul pernyataan keras dari seorang menteri koordinator. Kita mengerti betul retail-retail raksasa yang masuk ke kampung-kampung kita, bahkan membunuh ekonomi rakyat, termasuk membunuh para pelaku UMKM. Terus terang, raksasa gurita itu bernama Indomaret dan Alfamart. Itu disampaikan oleh Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar pada tanggal 28 Oktober 2025. Ini dalam sebuah forum resmi. Kata membunuh itu bukan kiasan. Ini dia diucapkan oleh seorang Menko di panggung resmi. Artinya ini bukan sekedar kritik terhadap pelaku usaha besar, ini juga otokritik terhadap pemerintah sendiri. Karena selama ini justru pemerintahlah yang membiarkan dua gurita itu tumbuh tanpa terkendali. Bahkan di era sebelumnya, eranya Jokowi, ini kan ketika hubungan antara penguasa dan pengusaha atau pengusaha dan penguasa yang disebut oleh almarhum ekonom senior Rizal Ramli itu sebagai peng-peng itu semakin erat. Pada waktu itu Rizal Ramli pernah mengingatkan ketika pengusaha dan penguasa menyatu, kebijakan ekonomi tidak lagi berpihak kepada rakyat. Ya, realitasnya seperti itu yang sekarang kemudian dikritik oleh Muhaimin Iskandar itu. Dan itulah yang kita lihat hari ini, pasar bebas yang tidak pernah benar-benar bebas karena digerakkan oleh mereka yang punya kuasa dan modal bersamaan. Maka pertanyaannya, apakah Muhaimin sedang menyintil warisan politik ekonomi era Jokowi, atau ya ini semacam otokritik mumpung pemerintahnya Prabowo belum lama berkuasa, baru 1 tahun gitu, masih ada kesempatan kalau ingin memperbaiki diri. Dan yang lebih penting ini kan memang apakah di bawah pemerintahan baru Prabowo Subianto itu akan lahir paradigma ekonomi yang benar-benar pro rakyat seperti yang selalu disampaikan dalam berbagai pidatonya dari Presiden Prabowo. Tapi jangan-jangan yang sering terjadi pernyataan keras ini ya akan berakhir sebagai retorika politik saja. Apalagi kalau kemudian yang menyampaikan politisi begitu ya. Mari kita lihat faktanya. Seberapa besar sebenarnya gurita Indomaret dan Alfamart itu dan apakah dampaknya bagi UMKM di Indonesia. Dua jaringan retail besar ini, Indomaret dan Alfamart, itu bukan lagi sekedar toko serba ada. Mereka kini menjelma menjadi gurita raksasa ekonomi konsumsi nasional. Indomaret itu mencatat, ini saya data tahun November 2024 ya, Indomaret mempunyai 22.800 gerai di seluruh Indonesia. Sementara per November 2024 itu Alfamart dia memiliki 22.642 gerai. Jadi nggak terlalu jauh datanya, ya sama-sama 22.000. Tapi saya baca di artikel Tirto, ini tanggal 30 Oktober 2025, ya ini data terbaru,
jumlah gerai Indomaret dan Alfamart itu masing-masing tercatat lebih dari 23.000. Artinya dua merek ini menguasai lebih dari 46.000 titik distribusi ekonomi rakyat. Bandingkan kalau kita ini dengan data satu dekade lalu, tahun 2011, 2015. Jumlah gerai mereka itu, mereka berdua ya, itu masih jauh di bawah angka tersebut ya. Bahkan lembaga riset ini Globe Newswire itu menyebut bahwa pertumbuhan outlet convenience store di Indonesia itu didorong oleh ekspansi kedua brand itu di luar Pulau Jawa. Dari sisi pelaku kecil, data dari Kementerian Koperasi dan UMKM tahun 2024 memperlihatkan bahwa terdapat kurang lebih 64 juta UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia, dan itu menyumbang lebih dari 60.000 PDB dan menyerap 97% tenaga kerja. Ini gede banget kontribusinya ya. Tapi kenyataannya warung-warung kecil itu makin terdesak. Ini sebuah penelitian oleh Riza Aulia dan Rini Handayani di Universitas Riau tahun 2023 menemukan omset warung kelontong di Pekanbaru itu turun hingga 50-60% setelah minimarket berdiri dalam radius 500 meter. Itu kalau dalam radius 500 meter yang sekarang terjadi kan mereka seperti bersaing, berjalan gitu ya. Yang seperti saya sebut tadi, kalau di situ ada Alfamart, pasti nggak jauh dari itu kemudian ada Indomaret. Sebaliknya juga begitu, kalau ada Indomaret, nggak lama kemudian di situ juga muncul Alfamart. Saya nggak tahu ini gimana regulasinya ya, pemerintah daerah itu kok bisa membiarkan hal seperti itu terjadi. Studi lain ini dilakukan oleh Ramawati Dwi Utami, Universitas Gunadarma di Jakarta ya, di Depok nih, tahun 2022 di Bekasi menyebut pelanggan pasar tradisional itu menurun hingga 40% karena persaingan minimarket itu. Jadi angkanya gede banget ini ya. Kalau tahun 2022 di Bekasi 40%, tapi tahun 2023 di Pekanbaru malah sudah sampai 50-60% itu menyerap pasar-pasar tradisional. Tapi memang nggak semua daerah ya, walaupun nggak banyak jumlahnya ini yang melakukan itu. Beberapa daerah itu mencoba menahan ekspansi. Yang jelas ini Sumatera Barat gitu ya, yang mereka membatasi izin toko modern itu demi melindungi pasar rakyat. Jadi yang muncul kemudian justru minimart lokal gitu, yang bukan yang nasional itu. Dan kebijakan ini terbukti di Kota Padang dan beberapa kabupaten seperti Tanah Datar dan kota-kota lain, kita nggak pernah menemukan Indomaret dan Alfamart. Tetapi warung rakyat yang kemudian tetap berputar. Artinya bukan retail modern yang salah, tapi kebijakan yang gagal menata persaingan. Negara absen dan pasar dibiarkan liar dan kuat semakin kuat, yang kuat semakin kuat, dan mereka ini sudah seperti pemangsa yang menghabiskan semuanya. Yang jelas kan pertumbuhan retail raksasa di Indonesia ini ya tidak terjadi di ruang hampa. Dia tumbuh dalam iklim kebijakan yang memberi karpet merah bagi konglomerasi. Sejak era pemerintahan Jokowi, pemerintah gencar mendorong investasi dan liberalisasi retail. Narasinya pada waktu itu meningkatkan akses konsumen dan membuka lapangan kerja. Tapi seberapa besar sih lapangan kerja yang disediakan oleh mereka itu? Karena dalam faktanya itu justru banyak sekali kebijakan-kebijakan yang menguntungkan pelaku besar dan menekan pelaku kecil. Dulu izin minimarket itu wajib mempertimbangkan zonasi dan jarak minimal 500 meter dari pasar tradisional. Namun sekarang di banyak daerah aturan itu longgar, pokoknya udah bablas. Itu wes gitu, bablas anginnya ya sekarang ini. Semua bahkan nyaris diabaikan. Bahkan ini di dalam pasar itu sendiri ada itu Indomaret, ada Alfamart. Siapa yang diuntungkan? Tentu jaringan retail besar yang punya modal dan kedekatan dengan kekuasaan. Sekali lagi, ini yang disebutkan oleh almarhum Rizal Ramli sebagai praktek peng-peng. Ya, ini banyaknya peng-peng, banyaknya pengusaha yang menjadi penguasa di pemerintahan membuat kebijakan ekonomi bukan lagi pro rakyat tapi pro konglomerat. Jadi ketika batas antara bisnis dan politik kabur, maka kebijakan ekonomi nggak lagi dibuat untuk rakyat tapi untuk mereka yang sudah kuat. Disitulah akar masalahnya. Negara menjadi wasit tapi sekaligus jadi pemain. Pemerintah memberi izin, menentukan aturan main, tapi juga terhubung dengan mereka yang jadi pemain yang diuntungkan. Maka ini pernyataan belak-belakan Muhaimin itu bisa dibaca bukan sekedar keluhan, tapi sinyal politik dari dalam pemerintahan. Dia seakan berkata cukup sudah model ekonomi yang hanya menguntungkan elit. Bapak Ibu sekalian, Koperasi Desa Merah Putih hadir membangkitkan ekonomi desa yang sangat nyata lesu adanya. Kita tahu bahwa berbagai upaya membangun desa telah kita lakukan. Ada kalanya yang tumbuh dan kemudian berkembang,
ada kalanya tetap lesu dan tidak memiliki energi untuk menjadi kekuatan ekonomi desa. Kita mengerti betul retail-retail raksasa yang masuk ke kampung-kampung kita, bahkan membunuh ekonomi rakyat, termasuk membunuh para pelaku UMKM. Terus terang, raksasa gurita itu bernama Indomaret dan Alfamart yang betul-betul membawa ancaman dan bahaya bagi tumbuhnya usaha kecil dan menengah kita. Tepuk tangan untuk para bupati. Bupati banyak yang sangat khawatir, dan kemudian banyak bupati membuat perda-perda untuk mengantisipasi gurita yang begitu kuat. Dari hilir ke hulu, produsen sampai ke distribusinya menjadi satu titik. Sehingga pemerintah daerah kewalahan. Bupati-bupati banyak yang membuat peraturan yang sangat memungkinkan untuk menghadapi gurita besar yang merepotkan UMKM kita. Sekarang pertanyaan kita, ya, pertanyaan Anda, pertanyaan saya, apakah sinyal ini akan diterjemahkan menjadi kebijakan nyata? Nah, tentu saja publik itu menaruh harapan. Tapi saya selalu menyatakan, saya selalu menyisakan ruang skeptisisme kalau pejabat pemerintah, apalagi politisi yang ngomong ya. Kan pemerintahan Prabowo Gibran itu datang dengan janji ekonomi berkeadilan dan berdikari. Tapi untuk mewujudkan itu negara harus berani menantang struktur lama, struktur ekonomi yang sudah dikuasai oleh penguasa dan pengusaha itu, yang mereka itu sudah merasuk terlalu dalam ya ke dalam kekuasaan yang disebut sebagai oligarki ya. Kalau namanya oligarki itu kan di dalamnya itu selain taipan-taipan juga ada para penguasanya, dan ini bukan perkara mudah. Ya tadi karena sekarang ini pelaku ekonomi itu menjadi penopang politik dari rezim yang berkuasa. Itu bukan hanya di tingkat pusat, tapi sampai tingkat daerah ya. Itu mulai dari gubernur, bupati, wali kota. Sekarang siapapun yang maju dalam pilkada itu nggak bisa lepas dari cengkeraman para oligarki pemilik modal besar. Jadi ketika seorang Menko seperti Muhaimin bicara soal gurita retail yang membunuh UMKM, kita akan perlu bertanya. Berhak juga kita bertanya, apakah pemerintah baru ini benar-benar berpihak kepada rakyat kecil, ataukah ini hanya penataan ulang peta bisnis mengganti pemain lama dengan pola yang sama? Apalagi tadi kan saya melihat Muhaimin itu membaca teks gitu. Jangan-jangan ini teks yang hanya disiapkan oleh stafnya, tapi Muhaiminnya tinggal baca. Setelah itu dia bingung sendiri loh. Kok pernyataannya keras seperti itu? Karena memang pernyataan Muhaimin itu sangat menggegerkan. Dan pernyataan Muhaimin itu pasti ditandai oleh banyak aktivis dan juga para pelaku UMKM, karena ini akan menjadi ujian dalam mewujudkan ekonomi pro rakyat, bukan pro jaringan kekuasaan seperti yang dijanjikan oleh Prabowo Gibran dalam kampanyenya. Yang sedang dipertaruhkan itu bukan hanya nasib UMKM, tapi arah ekonomi bangsa. Apakah tetap dikendalikan segelintir konglomerat atau mulai dikembalikan ke tangan rakyat? Dan sekarang kan ada wacana koperasi desa. Meskipun banyak yang menyambutnya secara skeptis karena ini dianggap top down. Sementara koperasi itu kan harusnya ya bottom up ya. Pertumbuhan retail raksasa di Indonesia ya ini ya karena terjadi bahwa pemerintah itu selama ini selalu memberi karpet merah bagi konglomerasi. Jadi pernyataannya Caimin gitu kita bisa panggil, itu sekarang memang menggema luar biasa. Tapi publik saya kira ini menunggu langkah nyata dari pemerintah. Karena ke pidato tanpa kebijakan konkret, terus kata pemerataan bisnis yang selalu digembar-gemborkan oleh para pejabat pemerintah itu hanya akan menjadi hiasan pidato saja. Kan sejumlah lembaga itu sudah lama loh mengajukan gagasan agar negara benar-benar berpihak pada usaha kecil. Lembaga kajian KPPOD, Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, sejak tahun 2019 menyoroti lemahnya pengawasan zonasi minimarket. Dan mereka itu merekomendasikan agar pemerintah menerapkan moratorium pembukaan gerai baru di wilayah yang padat dan memperketat aturan jarak minimal 500 meter dari pasar tradisional. Kemudian Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, APRindo, bersama Kementerian dan Koperasi UMKM tahun 2002-2023 juga pernah mengusulkan kewajiban kemitraan antara minimarket dan UMKM lokal. Kelihatannya nggak ada yang jalan ya. Harus kalau kan perjanjiannya mereka itu minimarket itu di gerainya itu juga menyediakan
semacam tempat khusus gitu atau semacam outlet khusus lah untuk UMKM lokal, produk-produk UMKM lokal. Tapi kalau Anda datang sekarang ke minimarket, apakah menemukan itu ya? Saya kira saya nggak pernah menemukan itu ya. Sempat saya pernah melihat, tapi kayaknya nggak berlangsung lama. Padahal waktu itu yang diusulkan ketentuannya minimal 30% rak produk itu diisi oleh produk daerah atau usaha mikro. Ini sebenarnya konsepnya menarik kalau itu berjalan betul. Konsep ini kan sudah sempat diuji di beberapa kota sih memang, tapi gagal diterapkan secara nasional karena nggak ada payung hukum yang tegas. Saya kira perlu ini sekarang Pak Muhaimin dihidupkan kembali ya, regulasi itu dan betul-betul dicek pelaksanaannya di lapangan gitu. Kemudian ada juga usulan waktu itu dari KPPOD dan Kementerian Keuangan, itu pada tahun 2023, mengusulkan agar ekspansi retail besar perlu diimbangi dengan pajak progresif dan insentif bagi UMKM. Mobil aja ada pajak progresifnya, kok ini retail nggak ada gitu ya. Kalau itu terberlangsung, itu bisa ada mekanisme redistribusi ekonomi yang adil. Rekomendasi-rekomendasi itu menurut saya kalau kita baca lagi ya, zonasi ketat, kemitraan dengan produk lokal, dan reformasi pajak, itu sebenarnya bisa jadi jalan tengah ya. Retail tetap tumbuh, tapi tidak mematikan yang kecil. Sekarang tergantung pada keberanian pemerintahan Pak Prabowo. Apakah mereka siap menerjemahkan sinyal Muhaimin itu menjadi kebijakan yang nyata? Kata membunuh ekonomi rakyat yang diucapkan Muhaimin itu bukan sekedar kritik terhadap dua jaringan retail besar loh. Itu adalah cermin bagi negara, cermin dari kebijakan yang selama bertahun-tahun membiarkan rakyat kecil berhadapan sendirian melawan modal besar. Sejarah sudah mencatat banyak pejabat yang berani bicara tapi sedikit yang berani bertindak. Pertanyaan sederhana tapi berat, apakah Pak Prabowo Subianto akan mematahkan pola lama atau justru mewarisi sistem yang sudah terlampau jauh dikendalikan oleh para peng-peng ini, para penguasa dan pengusaha atau pengusaha yang penguasa. Saya Herzubun Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.